Siu. Dar. Balik lagi sama konten Toko Sound Pro Audio. Ada yang lagi booming nih. Masih grass, masih baru dan masih anget-angetnya dari pabrik. Kira-kira barang apa ya? Nah, di sini gua bakalan ngasih tahu ke kalian kalau misalkan Rodecaster Pro kini udah ada versi terbarunya, yaitu Rodecaster Pro 2. Nah, apakah barang ini tuh sama aja kayak pendahulunya? Atau malah pendahulunya si Rodecaster Pro ini lebih bagus daripada barang yang baru ini? Jadi, kita bakalan review, kita bakal ulik sama-sama barangnya. Kita lihat kelebihan dan kekurangannya. Sekarang kita bakal unboxing dulu barangnya ya. Nah, ini dia nih barangnya, Rodecaster Pro 2. Ini packagingnya ya. Ini tadi udah gua buka dan barangnya udah gua keluarin semua. Jadi ini untuk packaging luarnya ya. Kemudian ini ada packaging keduanya di bagian dalamnya. Ini bisa dilihat untuk packagingnya sih ini hampir mirip ya dengan si Rodecaster Pro yang sebelumnya. Kita buka di sini. Nah, enaknya Rodecaster Pro 2 sekarang ini dia udah ada barcode yang dimana nanti kalian bisa scan aja dan kalian bisa lihat di situ kalau si Rodecaster Pro 2 ini bisa kompatibel sama apa aja, dan juga kalian bisa lihat aksesoris apa aja yang bisa match sama si Rodecaster Pro 2 ini. Kemudian, wah ini masuk ke dalamnya ada tulisan Welcome to Next Level Audio. Nah, ini mungkin menjadi tagline barunya mereka ya. Karena di Rodecaster Pro yang sebelumnya ini nggak ada tagline ini. Rasa-rasanya ini sih harusnya sesuai dengan tagline mereka ya. Oke, ini kita singkirin dulu packagingnya. Oke, dan ini barangnya. Tadi kita udah singkirin untuk packagingnya, kita balikin lagi ke belakang. Kita lihat dapat apa aja ya di dalamnya ya. Pertama, ini unitnya. Rodecaster Pro 2. Kemudian untuk aksesorisnya kita dapat adapter dan juga ini kabel Type C to Type C. Ini agak lumayan panjang ya, mungkin sekitar 1 meteran. Kemudian yang terakhir adalah kartu garansi, dan ini dapat stiker juga nih. Only for the best. Gua harap sih ini barangnya sesuai dengan kata-katanya mereka. Nah, yang pertama gue lihat di sini kelengkapannya kelihatannya lebih sedikit ya dibandingin sama Rodecaster yang sebelumnya. Karena kalau Rodecaster yang sebelumnya itu dapatnya lumayan banyak ya. Dan mungkin lengkapnya kalian bisa cek video kita sebelumnya yang bahas tentang Rodecaster juga. Nah, oke, sekarang kita bakal lihat barangnya si Rodecaster Pro 2 ini. Dari pertama ya, first impression yang gue lihat dari barang ini barang ini kelihatan lebih kecil dari pendahulunya, lebih compact, dan secara warna sih sama ya, pakai warna hitam semua. Dan juga kita lihat dari, ininya kita singkirin dulu aja ya aksesorisnya ya. Kita fokus ke si Rodecaster Pro 2 ini dulu. Kita lihat dari input outputnya dulu, ini yang terpenting. Di sini untuk Rodecaster Pro 2 ini dia ada 4 input mic. Nah, bedanya sama yang Rodecaster Pro yang sebelumnya, ini dia sudah pakai XLR combo. Jadi selain bisa pakai XLR, bisa juga pakai jack Akai atau jack instrumen. Nah, makanya di sini bisa dilihat di sini dia unggul ya. Dia bisa mic, bisa instrumen, sedangkan untuk Rodecaster yang sebelumnya dia cuma bisa pakai mic aja. Untuk outputnya kita lihat di bagian sini ya, bagian sampingnya ya. Ini udah ada output LR untuk speaker monitor. Kemudian ada 4 output headphone memakai jack 6,5 mm. Ini sama ya. Jadi untuk outputnya sama kayak versi sebelumnya. Oke, kita balik lagi ke bagian sampingnya lagi. Ini dia ada konektor Type C ya.
dia ada dua, sedangkan kalau yang Rodecaster yang sebelumnya itu hanya ada satu, dan di sini ada tambahan untuk LAN. Nah, di atas LAN ini ada slot untuk masukin micro SD. Dan ini ada lagi nih konektor Type-C nih. Ini dedicated untuk power. Nah, ini powernya ini pakai Type-C. Nah, selain kalian pakai adapter kayak gini, kalian juga bisa pakai adapter handphone, tapi sesuaikan juga dengan spesifikasinya ya. Di sini inputnya AC 100 sampai 240 volt, 1,5 ampere, 50 sampai 60 Hz. Jadi kalian bisa samain. Kalau misalkan ada adapter handphone yang spesifikasinya sama, itu juga bisa kalian pakai. Jadi yang bisa connect ini ada dua slot Type-C yang bisa kalian konekin sekaligus ke dua komputer ya, atau dua device. Sedangkan yang Type-C ini dedicated hanya untuk power saja. Oke, ini bagian belakangnya cukup ya. Kita lihat di bagian depannya sini. Nah, bagian depan sini fadernya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 fader. Dan juga untuk layarnya ukurannya sama sih, 5,5 inci. Tapi kita bakal lihat mungkin dari warna, dari kontras, dari bagaimana sih pengalaman memakai si layar ini ketika kita gunakan nanti. Kemudian di sini ada knob untuk mengatur tiap channel dari output headphone. Ini sama ya kayak versi sebelumnya. Tapi di sini ada knob tambahan dia buat si Rodecaster Pro 2 ini. Ini adalah bisa dibilang knob adjustment ya. Dimana ini kayak model-model kayak mixer digital. Kita udah pernah bahas juga tentang mixer digital yang di video kita sebelumnya. Ini mirip-mirip seperti itu, dan kita bakal coba ya untuk pengoperasiannya. Kemudian di sini ada smart pad, ada 8 button ya. Ini sama kayak versi sebelumnya, tetapi dia ada tambahan di sini, ada previous dan next. Jadi kita bisa dikasih tombol, kita bisa ganti-ganti preset dari si smart pad ini. Kayak gitu. Jadi untuk fisik seperti itu. Kita lihat di bagian ininya ya, spesifikasinya ya. Dan oh iya, ketinggalan untuk layarnya ya. Ini gue baru ngeh, ternyata layarnya ini dia lebih naik ya. Kalau misalkan yang versi sebelumnya itu dia kan rata dengan bodinya, tapi ini dia lebih naik ala-ala mixer digital lah. Oke, mungkin kita lihat perbedaan dari spesifikasi tertulisnya ya. Di sini gua lihat di webnya aja, supaya ya ini karena memang spesifikasi tertulis, takutnya gua salah atau misalkan gua lupa ya. Jadi di sini bisa dilihat untuk equivalent noise-nya ya, noise dari si Rodecaster Pro ini ya. Yang pendahulunya itu dia punya equivalent noise ini sebesar minus 125 dB. Sedangkan untuk Rodecaster yang terbaru ini, Rodecaster Pro 2 ini, dia punya equivalent noise minus 131,5 dB. Jadi bisa dibilang untuk self noise ya, dia ini lebih hening dibandingkan sama Rodecaster Pro yang sebelumnya. Kemudian kita biasanya lihat dari preamp-nya ya. Ini untuk gain range-nya, untuk yang versi sebelumnya ya, dia ada di angka 0 dB sampai 55 dB. Sedangkan untuk Rodecaster Pro yang terbaru ini, dia ada di angka 0 sampai 76 dB. Nah, bisa dibilang untuk preamp ini lebih ngangkat karena dia punya angka yang lebih besar. Ini dibantu lagi sama preamp yang disematkan sama mereka ya. Di sini ada Revolution preamp. Kalian bisa lihat di sini ya. Nah, selain dia ada APEC processing, dia juga ditambah lagi preamp terbarunya, yaitu yang dinamakan Revolution preamp.
Jadi bisa dibilang preamp ini lebih tinggi tingkatnya ya dibandingin sama yang Rodecaster Pro yang sebelumnya. Nah, untuk spesifikasi mungkin yang terpenting udah kita kasih tahu. Mungkin kalau misalkan kalian mau lihat lengkapnya, gua kasih gambarnya aja di sini ya. Nah, itu dia tuh ya gambaran spesifikasi lengkapnya. Sekarang kita bakalan nyoba ngetes nyalain si Rodecaster Pro 2 ini. Kita bakal setting dan juga kita bakal lihat fitur-fitur apa aja sih yang ada di Rodecaster Pro 2 ini. Apakah fiturnya sama aja ataukah ada fitur tambahan dari Rodecaster Pro 2 ini? Yuk sama-sama kita lihat. Oke, ini dia gue udah setup dan kita bakal bareng-bareng ngebahas tentang Rodecaster Pro 2 ini. Kita bakalan ngulik-ngulik tentang fiturnya yang terbaru. Tapi sebelum itu gue mau ngasih tahu ke kalian kalau Tokosound Pro Audio ini menyediakan paket ya, dimana paket ini harganya bakalan lebih murah dibandingin kalian beli satuan. Ini nama paketnya adalah paket Podcast Sultan. Ini gue kasih gambarnya dulu deh. Nah, itu dia untuk paket Podcast Sultan. Kalian bakalan dapat apa aja sih? Yang pertama kalian bakal dapat Rodecaster Pro 2-nya itu 1. Dan ini untuk mikrofonnya kalian juga dapat 4, yaitu dari Rode juga ya. Rode PodMic. Kemudian untuk headphone-nya kalian juga dapat 4 dari Audio Technica M30X. Dan juga ini ada boom arm. Kalian dapat 4 juga. Dan selain itu semua kalian bakalan dapat bonus kabel XLR 3 meter dan juga windshield untuk mikrofon PodMic. Nah, di sini untuk boom armnya sendiri itu adalah opsional, di mana kalian bisa pakai boom armnya tadi 4 sesuai gambar yang tadi gua kasih lihat, dan juga kalian bisa kombinasikan dengan dash stand seperti ini. Ini dari Rode juga ya standnya. Jadi kalian bisa pakai boom armnya 4 atau kalian kombinasikan boom armnya 2, dash standnya 2 juga bisa. Dan juga kalau misalkan kalian mau pakai dash stand semua, keempat-empatnya juga bisa. Jadi di paket Podcast Sultan 4 orang ini ada 3 option. Nah, ada yang bertanya juga, bisa nggak sih kalau misalkan kita cuma butuh 2 orang aja nih? Nah, kita juga menyediakan untuk paket Podcast Sultan 2 orang. Dimana di 2 orang itu ada 2 option juga. Kalian bisa pakai boom armnya 2 ataupun pakai dash stand-nya juga 2. Nah, kayak gitu. Nah, selain paket Podcast Sultan, ada paket-paket podcast juga yang lain nih. Ini gua kasih lihat ya. Ada paket podcast apa aja sih di Tokosound? Ini dia gambarnya. Nah, oke, sekarang waktunya kita bakalan ngulik dan nyoba Rodecaster Pro 2 ini. Yuk kita sama-sama coba dan ulik bareng-bareng.
Oke, ini dia kita lagi nyoba untuk dan bakalan ngulik juga fitur-fitur yang ada di Rodecaster Pro 2 ini. Sekarang ini yang kalian dengar adalah gua langsung connect ke Rodecaster Pro 2 ini menggunakan mikrofon Rode PodMic. Dan juga ini gua yang pakai headphone-nya ini pakai Audio Technica M30X. Jadi ini suara sudah langsung di-record di Rodecaster Pro 2 ini. Dan ini di-record menggunakan micro SD. Jadi pas gua nyalain, ini adalah tampilan utamanya. Kalian bisa dilihat di layar 5,5 inci ini. Jadi di layar ini kita bisa lihat input apa aja. Di sini ada input mikrofon 1 sampai 4. Kemudian ada input Bluetooth dan juga di sini ada input untuk smart pad yang ada di sini ya, yang ada 8. Kemudian ini untuk outputnya, ini kita ada USB 1 dan USB 2. Ini adanya di bagian belakang. Bagian belakang kan ada 2 ya untuk port USB Type-C-nya. Kemudian ini di tengah-tengah ada virtual USB. Nah, oke. Kemudian di bagian sampingnya di sini ya. Ini adalah ada apa aja sih efek-efek yang ditaruh di smart pad ini. Kita bisa lihat di sini untuk warna merah ada music bed. Di sini juga warnanya merah. Kemudian di sini ada warna hijau. Di sini juga sama. Jadi warna yang ada di layar ini di fisiknya pun ngikut. Contoh misalkan kita pindah ya. Karena di sini ada tombol 2, kita bisa ketika kita pencet tombol ini, si efek ini presetnya berubah ke bank yang kedua. Nah, jadi ini bank 1, ini bank 2. Oke, sekarang kita coba untuk pencet ya. Jadi ini kita naikin dulu. Nah, kemudian kita pencet salah satu dari pads yang ada di sini. Oke, kayak gitu ya. Nah, oke. Udah sama pads ini. Kemudian kita lihat untuk pengaturan headphone-nya. Karena di sini udah ada 4 knob untuk mengatur dari gain si headphone-nya sendiri. Kebetulan gue pakai headphone di channel 1. Jadi gue cuma naikin yang channel 1 aja. Misalkan connect ke 4-4-nya, jadi kalian bisa atur satu-satu. Dan di sini kalian bisa lihat warna dari tiap knob ini berbeda ya. Ini bukan tanpa maksud. Ini mereka bikin warna seperti ini untuk manajemen kabel ya. Jadi di Rode itu dia ada penanda kayak warna pink, hijau, biru dan juga warna oranye. Jadi nanti kalian bisa tempel di tiap kabel. Jadi untuk memudahkan aja sih, karena krusial banget sih kalau misalkan manajemen kabelnya itu buruk ya. Jadi kelihatan berantakan. Oke. Kemudian di bawahnya kalian bisa lihat knob yang lebih besar daripada knob headphone volume. Ini adalah adjustment knob. Ini adjustment knob ini bisa kalian pakai. Contohnya kita bakal coba masuk ke channel 1 ya. Jadi ada 2 cara. Pertama, kalian bisa pencet tombol yang ada di atas sini. Ini kan untuk channel 1 ya. Bisa dilihat nih ya, keterangannya 1. Bisa pencet yang ada di sini. Ini masuk ke pengaturan mikrofon yang pertama. Ataupun kalian bisa pencet yang ada di bagian layar. Sini ya. Nah, itu juga sama ya. Nah, ini knob fungsinya adalah untuk apapun yang kalian pilih, contoh ya.
Di sini kita ke ini deh, ke level ya, ke gain. Nah, kita pencet sini gainnya, kemudian kita putar knobnya. Nah, dia ngikut tuh. Kalau kita naikin ke kanan dia naik, kalau kita putar ke sebelah kiri dia turun. Jadi ini knob model-model kayak mixer digital ya. Contoh lagi, kita masuk ke high pass filter atau low cut ya. Kita pilih salah satu antara frekuensi atau slope ya. Nah kayak gini ya, pilih misalkan frekuensi, kita mainin knobnya, dia ngikut tuh. Kayak gitu. Jadi gini, untuk tiap mikrofon yang ada di sini, ini kan ada 4 mikrofon ya. Dia pengaturannya itu sendiri-sendiri. Jadi kalau mikrofon 1 kita pencet ini lagi ya. Ini pengaturan untuk mikrofon 1. Kemudian kita mengatur untuk mikrofon 2. Kita pencet di bagian fader yang kedua ya. Ini warna hijau dan ini keterangannya 2. Kita pencet. Ini dia masuk ke pengaturan mikrofon untuk channel 2. Oke, kita balik lagi ya. Kita lihat ada apa aja sih pengaturannya untuk mikrofon channel 1 ini. Oke. Di sini pengaturannya pertama ada preset ya. Ada preset di mana ini sudah terintegrasi. Kalau misalkan kalian pakai mikrofon dari merek Rode juga, di sini ada kayak PodMic, Broadcaster, Procaster, NT1 dan lain-lain banyak tuh. Bahkan di sini ada preset untuk SM7B buat Shure ya. Nah, selain itu kalau misalkan merek kalian nggak ada di sini, kalian bisa pilih untuk ini tipenya dynamic atau condenser. Nah, kemudian kalau kalian karena ini sudah bisa pakai instrumen, di sini juga sudah ada opsi untuk memilih preset instrumen. Sedangkan kalau yang di Rodecaster Pro yang sebelumnya itu cuma mikrofon aja, nggak bisa pakai instrumen. Kemudian untuk processingnya dia menggunakan board yang namanya Apex Processing ya, bisa lihat di sini. Nah, ini ada banyak. Di sini ada pengaturan yang bisa kalian setting sendiri. Kan di sini ada high pass filter. Ini ada de-esser, ada noise gate, dan juga yang lain-lain ya, banyak ya, ada kompresor, EQ, kemudian ada exciter, ada juga ini exciter, dan juga sudah ada panning. Nah ini bisa kita gunakan juga nih knob yang ini ya, panning ya. Nah ini ke kiri, suara yang di kiri, dan ini bagian kanan. Nah, ini panning atau balance. Oke. Nah, selain itu ada preset di sini untuk memudahkan biar settingnya nggak terlalu lama. Nah, di sini untuk defaultnya ada netral, podcast studio, dan broadcast. Kita coba ya. Cek 1 2 3, ini kita pilih netral ya. Ini suaranya seperti ini. Kalau misalkan kita pilih podcast studio, nah jadi ada perubahan ya. Ini karena preset, jadi sudah otomatis ya, one touch langsung berubah. Oke, kita balikin lagi ke netral. Oke, nah di sini untuk processingnya yang simpelnya di sini ada 3 ya. Di sini ada depth, sparkle, dan punch yang bisa kalian atur satu persatu. Misalkan kalian pilih sini ya, depth, kalian bisa atur di sini, putar,
di adjustment knob. Bisa kalian langsung pindah ke sini, naikin atau turunin, pindah ke sini. Atau kalian bisa pakai cara ditekan ya. Jadi kalian atur sini, misalkan udah, tekan dia untuk next. Nah, kayak gitu. Dan juga di sini sudah ada efek. Nah, ini ada echo dan juga reverb. Nah, ini untuk pengaturan reverb. Ini untuk echo. Ya. Nah, ini lebih lengkap dibandingin sama Rodecaster Pro yang sebelumnya ya. Karena kalau Rodecaster Pro sebelumnya ini nggak selengkap ini sih untuk si processingnya. Sini juga sudah ada efek ya, yang tadi, dan juga advance. Advance itu yang tadi, nah ini yang banyak ini ya. Nah, itu untuk pengaturan mikrofon untuk channel 1, dan itu juga berlaku untuk channel-channel yang lain. Dari channel 2, 3, 4 maupun di sini ada channel Bluetooth. Sini juga sudah ada processingnya juga. Tapi bedanya kalau yang channel 1, 2, 3, 4 ini dia sudah memakai preamp revolution. Sedangkan kalau yang Bluetooth maupun yang patch itu kan processingnya digital. Kayak gitu. Dan untuk memudahkan juga kita melihat gain, di sini kalian bisa lihat ada garis putih ya. Dan garis putih ini bakalan ngikut ketika kalian naikin fadernya. Contoh ini kan gua udah atur ya, fader yang pertama ya. Gua mau naikin fader yang channel 2. Nah, dia juga ngikut. Ini yang memudahkan ketika kita mengoperasikan Rodecaster Pro 2 ini. Oke. Jadi itu dia untuk input dari Rodecaster Pro 2 ini. Sekarang kita lihat outputnya. Oke. Nah, kita bisa pencet yang tombol setting ini di bagian kanan atas ya. Di sini ada pengaturan output. Nah, di output ini ada pengaturan untuk headphone, monitor speaker, dan ada listen, multitrack, dan processing. Kita lihat dulu yang bagian headphone-nya. Nah, ini bagian headphone-nya sudah ada preset untuk headphone Rode, yaitu Rode NTH 100. Nah, selain itu ada preset yang lain juga. Di sini ada high sensitivity dan low sensitivity. Bedanya apa? High sensitivity ini untuk headphone yang punya nominal impedance yang kecil. Contoh kayak 32 ohm atau 16 ohm, 18 ohm. Kalian bisa pilih yang high sensitivity. Sedangkan untuk yang low sensitivity ini untuk headphone yang nominal impedance-nya tinggi. Contoh kayak 80 ohm, 250 ohm, bahkan 400 ohm. Jadi kalian bisa pilih headphone yang low sensitivity. Dan ini berlaku per channel juga. Kalian lihat di sini warna pink ya. Nomor 1 berarti output headphone yang pertama. Contoh kita pilih yang high sensitivity. Nah, ini kita pakai yang preset high sensitivity. Ketika kita ganti ke headphone di channel 2, ini beda lagi. Ini pakai preset Rode NTH 100. Jadi ini pengaturan untuk headphone channel 1, ini pengaturan untuk headphone channel 2, dan berlaku untuk channel 3 maupun channel 4. Ya, kayak gitu. Selain itu, karena
Rodecaster Pro ini benar-benar apa ya? Apapun bisa di custom, bahkan untuk warna dari lampu LED dan penandanya pun bisa kalian custom. Pengaturannya ada di sini nih. Kita kembali ke headphone channel 1. Kita pilih bagian pojok kanan bawah. Nah, kalian bisa pilih warnanya. Selain kalian bisa geser kayak gini, tuh kan berubah kan? Kalian lihat di layar berubah. Bisa juga menggunakan knob adjustment ini. Jadi knob adjustment ini berfungsi ketika apapun setting yang kalian pilih ini berfungsi. Nah kayak gitu. Contoh ini nggak ada warna apa ya? Warna ini aja deh. Biru muda udah. Warna merah. Oke. Ini warna merah. Nah. Jadi penandanya enak ya. Itu dia untuk output headphone. Sekarang ke output monitor. Sorry kita ganti dulu ya. Ini ya. Oke. Nah. Oke, ke monitor headphone. Di sini ada beberapa opsi. Ada 3 opsi ya. Ada auto mute monitor output. Jadi ketika enable, monitor output akan nge-mute ketika mikrofon channel fader dinaikkan untuk mencegah feedback. Jadi kalau di studio itu kan biasanya suka ada ada speaker itu ya, speaker monitor ya. Jadi contoh kalau kalian lagi dengar lagu gitu kan, contoh lah di sini biar nggak mati ya, gua naikin channel 2 ya. Ini posisi channel 2 kan awalnya kan mati ya, kayak gini ya. Dan tiba-tiba kalian naikin si fader channel 2 ini. Ketika kalian pilih auto mute monitor output, otomatis untuk output si speaker monitor ya, kan lewat jalurnya ada di bagian sini ya, speaker monitor ya. Nah ketika kalian naikin, itu speaker otomatis nge-mute. Jadi nggak bakal ada feedback ya. Jadi lebih aman lah hitungannya. Nah ada juga auto mute Bluetooth output. Jadi ketika Bluetooth output bakalan di-mute sama mikrofon ketika fader juga dinaikkan. Jadi yang Bluetooth output ini yang bagian sini ya. Ketika fadernya naik dia otomatis nge-mute. Gitu. Oke. Kemudian juga ada menu processing. Ini processing untuk output. Nah ini Apex ya, Apex processing. Dimana kalian bisa ngatur outputnya ini dari threshold, attack, release, dan gain. Nah, ini yang penting juga di sini ada output delay. Ini tuh kepake banget ketika kalian streaming. Karena kita tahu ya, untuk transmit video itu lebih lama daripada transmit audio. Jadi pasti audio dulu ke transmit baru video. Itu fungsinya ada output delay. Jadi yang di delay itu adalah audionya. Jadi bakalan sinkron ya antara video dan audio. Kalau misalkan kalian nggak pakai output delay, pasti nggak bakal sinkron nih. Jadi yang kekirim dulu itu bakalan audio dulu. Jadi audio nyala baru mulut kita kelihatan bergerak kayak gitu. Nah itu untuk bagian outputnya. Sekarang kita bakal lihat untuk bagian SmartPad di sini ya. Ini ada beberapa bank. Ini adalah bank defaultnya, dimana untuk Rodecaster Pro ini udah memasukkan beberapa sound effect. Oke, kita masuk ke bank yang kedua. Di sini untuk defaultnya ada sound effect ya.
Jadi ada beberapa default di sini yang udah masuk, ada pitch up, monster, megaphone, dan lain-lain. Kita coba salah satu ya, yang pitch up. Jadi kita pencet sini. Nah, suara gua berubah nih. Dan ini defaultnya ya. Tapi kalian bisa atur sendiri lah untuk sound effect ini. Monster. Like robot. Nah, kayak gitu. Jadi ini sound effect ini tuh cuma ada di Rodecaster Pro 2. Kalau yang di versi sebelumnya dia cuma sound kayak gini aja sih, sound effect kayak tepuk tangan, mana ya tepuk tangan ya, ini ya, applause. Nah, kayak gitu. Cuma dia untuk sound effect kayak ngubah suara, voice changer itu nggak ada di Rodecaster Pro yang sebelumnya. Dan kalian bisa isi sendiri. Contoh, mau masukin sound. Nah, kita juga bisa ngerekam ya. Contoh kita bakal ngerekam untuk ngisi yang patch yang pertama. Halo, gua lagi ngetes nih. Oke, stop ya. Dan kita akan preview dulu. Halo, gua lagi ngetes nih. Nah, ya. Dan kita bisa ngedit ya, bisa nge-cut. Nah, juga transisinya supaya smooth ya. Nah, kayak gini nih. Supaya lebih smooth aja sih. Ya. Jadi kita nggak perlu konekin ke laptop untuk membuat sound effect. Kemudian kalau udah, nah ini bisa di loop atau enggak. Jadi loop on atau loop off. Terus continue. Play. Halo, gua lagi ngetes nih. Oke. Dan kita coba cek ya. Halo, gua lagi ngetes nih. Nah, kayak gitu tuh. Jadi bisa kita custom sendiri. Selain itu, kita juga bisa ngisi tadi sound effect atau voice changer. Kita bisa atur sendiri sini pengaturannya ya. Gua skip untuk ininya ya. Kalian bisa sebenarnya bisa atur sendiri, nanti kalian bisa save sama kayak tadi. Atau nah ini mixer bisa ngefilter ya, beberapa ke kayak trash talk. Jadi beberapa kata yang muncul itu bisa di filter. Ada juga fade in dan fade out. Kalian bisa masukin. Dan yang paling spesial di sini ada bagian MIDI ya. Sini MIDI. Di MIDI ini kalian konekin ke laptop. Misalkan kalian streaming untuk ke OBS. Kalian bisa pakai tombol ini untuk switch kamera ataupun pengaturan shortcut yang ada di OBS tersebut. Makanya di Rodecaster Pro Pro 2 ini mereka nggak hanya fokus untuk podcast saja, tetapi mereka melebarkan sayap untuk market gaming, live streaming, dan juga bahkan live event, musician juga. Itulah bedanya sama yang Rodecaster Pro yang sebelumnya, yang hanya lebih fokus untuk aplikasi podcast. Jadi ini serba kalian bisa di custom. Dan di sini kalian juga bisa custom dari warnanya. Terus bisa kalian rename dan juga bisa diedit.
kayak gitu ya. Dan juga bisa dihapus clear. Kita hapus, yes clear. Oke. Itu dia untuk SmartPad. Sekarang masuk ke display. Di display, di sini kalian sudah bisa ngatur brightness-nya. Mau seberapa terang. Oke. Dan juga di sini kalian bisa atur kecerahan dari si lampu-lampu yang ada di sini. Nih, button ya. Bisa kita turunin. Nah, dia redup kan. Redup sampai mati. Ketika kita naikin, oke, kayak gitu. Dan kita bisa atur dim otomatis ya. Kayak handphone aja. Berapa menit ngedim otomatis agak redup. Kemudian masuk ke fitur haptic. Ini haptic ini adalah sensasi ini ya. Kalau di handphone ini dipencet layarnya getar. Jadi bisa dimatiin ataupun dinyalain. Haptic feedback. Nah, kalau dinyalain ya tiap kita mencet dia getar. Ada feedbacknya. Kita matiin aja deh. Oke, ini ada recording button karena kita lagi nge-record jadi nggak bisa kita pilih. Dan yang terakhir, sistem. Oke, di sistem ini ada network, Bluetooth, MIDI, date and time, language, dan information. Nah, jadi di sini Rode ini udah ngasih banyak clue dan QR code di sini, di mana kalian tinggal scan. Contoh di sini ada Rode User Guide. Kalian bisa scan ini dan langsung masuk ke website User Guide dari Rodecaster Pro ini. Dan di sini juga ada barcode lagi, QR code ya. Ketika kalian scan, di situ ada banyak informasi di mana cara penggunaan, manual dan juga lain-lain ya. Banyak banget di sini. Kalian tinggal scan, coba scan sini dan informasi tentang produk ini lengkap banget di situ. Oke. Kita bakal kembali lagi. Oke. Dan menunya di situ aja. Ya, untuk menu-menu yang ada di layar ini. Sekarang kita lihat di bagian belakang sini. Ini kan ada dua ada dua konektor USB Type-C. Jadi untuk Rodecaster Pro 2 ini dia bisa connect ke dua komputer sekaligus. Beda sama Rodecaster Pro sebelumnya, itu kan cuma bisa satu aja. Jadi cocok banget dan kepake ini untuk streamer, apalagi yang menggunakan dua komputer ya. Yang satu fokus untuk stream, yang satu fokus untuk chat. Nah, itu bisa connect ke dua komputer sekaligus. Selain itu, untuk bagian USB Type-C ini bisa kalian pakai kabel yang tadi ya. Kabel Type-C to Type-C. Kalian bisa konekin ini ke Android kalian, atau kalian kalau pakai iPhone bisa beli yang Lightning to Lightning ya. Ini kalian bisa langsung live ya ke aplikasi-aplikasi medsos seperti Instagram, TikTok dan juga yang lain-lainnya. Kita lagi live Instagram, nyoba-nyoba, dan ini suaranya. Serem kak? Iya serem, dah tukumaha ya. Jadi simple banget untuk live streaming ya. Selain memakai komputer atau laptop, bisa juga menggunakan handphone. Dan ini plug and play, langsung aja sih kalian colok dan kalian bisa langsung live.
Dan kita bicara tentang Bluetooth, ini ada di masuk ke setting ke Bluetooth ya. Oke. Jadi Bluetooth ini udah connect ya, gua matiin dulu deh. Nah, jadi Bluetooth ini selain dipakai sebagai input, ini Bluetooth ini juga bisa dipakai sebagai output, di mana kalian bisa menggunakan speaker Bluetooth ataupun headset Bluetooth. Jadi ini cocok banget kalau misalkan kalian punya home theater di rumah, terus kalian mau speaker tersebut menjadi output ya. Kalian bisa langsung ngeluarin suara di speaker yang memang udah dedicated, masukin Bluetooth ke sistem mereka. Jadi itu bedanya ya. Kalau yang Rodecaster Pro yang sebelumnya, Bluetooth-nya itu hanya sebagai input saja. Lalu di sini bagian, ini nggak bisa kita pencet ya karena kita lagi record ya. Jadi kalau yang Rodecaster Pro yang sebelumnya itu, dia kan nge-recordnya antara pakai micro SD atau colok ke komputer atau laptop ya. Tapi kalau misalkan Rodecaster Pro 2 ini, selain pakai micro SD dan colok langsung ke laptop atau PC, kalian juga bisa record dan simpan langsung filenya itu di SSD. Dengan catatan untuk speed minimumnya adalah 100 Mbps. Selain itu, Rodecaster Pro 2 ini sudah dedicated menggunakan fitur mix minus. Mix minus itu adalah contohnya paling simpelnya itu adalah ketika kita nelpon. Ketika kita nelpon seseorang, apa yang kita bicarakan itu didengar sama si penerima, tapi kita nggak bakal dengar suara kita sendiri. Oke, jadi ini gua udah ganti dulu karena ada beberapa fitur yang ketika gua nge-record dia nggak bisa dibuka ya. Jadi ini gua pakai mikrofon ini lagi ya. Jadi kita bisa lihat lagi di bagian sini tadi yang nggak bisa dibuka itu, kita masuk ke pengaturan ya. Ada di sini output dan multitrack. Ini multitrack tadi nggak bisa dibuka ya, karena kita lagi nge-record. Jadi di multitrack ini kita bisa milih untuk defaultnya ini multitracknya itu off, jadi langsung ke mix semuanya ya. Jadi kita bisa pilih pre-fader atau post fader. Ini untuk mengaktifkan si multitracknya. Jadi kalau misalkan kalian belum diatur di sini atau misalkan user baru, ini untuk defaultnya itu dia off ya untuk multitracknya. Jadi kalian harus setting dulu, ganti ke pre-fader. Dan di sini juga ada USB juga sama ya. Kalau kalian recordnya ke SSD ataupun ke laptop. Dan juga tadi di storage ya, storage juga tadi tertutup. Nah di sini kalian bisa milih yang tadi gua bilang, bisa pakai micro SD atau insert USB storage model kayak SSD. Tadi juga yang belum kita bahas ada di bagian menu show. Nah di menu show ini misalkan device ini tuh dipakai untuk beberapa project show, atau misalkan ini dipakai pertama siangnya dipakai untuk podcast, malamnya dipakai untuk streaming. Jadi kalian bisa meng-create atau membuat show baru. Nah, kayak gini. Ya. Jadi kalian bisa pilih. Jadi ini kan harus diekspor dulu ya. Jadi belum bisa. Jadi nanti kalau diekspor baru bisa. Jadi ketika kalian new show, kalian bisa nah ini di rename ya, misalkan podcast, ini adalah
settingan user untuk podcast. Nah, ini di show podcast ini ada apa aja sih isinya, bisa kita lihat di recording sini. Ada berapa recording, misalkan ada 1 recording, 2 recording, 3 recording, dan ini kebetulan 1 recording yang tadi kita lagi nge-record. Nah, ini bisa diibaratkan sebagai foldernya. Jadi kalau misalkan kalian malamnya kan streaming ya, jadi kalian bisa ganti show-nya ke yang streaming kayak gitu. Nah, di sini ya. Jadi selain di pengaturan yang tadi, kalian juga bisa masuk di bagian sini. Dan yang tadi untuk untuk storage-nya, kalian shortcut-nya ada di bagian sini. Kalian pencet sini aja ya, bisa. Nah, jadi untuk aman ya, kalian kalau misalkan mau cabut atau masukin storage ya, bisa di eject dulu. Ini model kayak laptop aja, jadi jangan main eject aja, takutnya si datanya bisa korup. Jadi untuk save-nya ya, untuk amannya kalian eject dulu gitu. Nah, kemudian ini tadi yang belum kelihatan juga tadi bagian, oh ini ya, sorry, bukan di sini. Ini ada port LAN. Ini bukan untuk untuk tiba-tiba ini device bisa streaming sendiri, bukan. Tetapi ini fungsinya lebih ke untuk update dari firmware si Rodecaster Pro 2 ini. Beberapa produk ada yang cara update-nya itu menggunakan USB flash disk, yang dimana kalian harus download dulu menggunakan laptop dari website resminya, kemudian file dari firmware update kalian pindahin ke flash disk, baru kalian colok ke device-nya. Di sini Rodecaster Pro 2 ini nggak ribet-ribet, kalian tinggal colok LAN-nya di sini, kalian bisa langsung update firmware direct dari device-nya langsung. Jadi sangat memudahkan sekali. Nah, ini kita lihat ketika device ini dimatikan ya. Oke, akan matikan dulu bagian sini. Jadi dimatikan pasti ada notif. Jadi kalian bisa pilih ya langsungnya. Atau kalian cancel begitu ya. Jadi itu aja untuk fitur-fitur yang ada di Rodecaster Pro 2 ini. Banyak fitur-fitur baru yang tidak ada di Rodecaster Pro yang sebelumnya. Dan ini memang memudahkan sekali ketika device ini dipakai untuk beberapa user ataupun beberapa keperluan. Karena kalian nggak usah setting ulang. Di sini sudah menyediakan preset untuk usernya, atau mereka ngasih namanya itu adalah show. Dia penjelasan dan kita ulik-ulik dari barang Rodecaster Pro 2 ini. Oke, itu dia untuk pembahasannya, cukup panjang ya. Jadi di sini gua memang mau ngambil kesimpulan kalau misalkan Rodecaster Pro 2 ini punya fitur yang benar-benar lengkap dibandingin sama Rodecaster Pro sebelumnya maupun mixer podcast yang ada di pasaran. Ini hitungannya lengkap banget ya, dan ini benar-benar bisa di custom, dan nggak hanya fokus di podcast, ini juga bisa dipakai untuk musician karena ini sudah combo jack dan bisa dipakai untuk instrumen, juga bisa dipakai untuk gamers, bisa dipakai untuk streamer karena tadi sudah banyak fitur-fitur yang mendukung untuk kita melakukan streaming, dan juga bisa dipakai untuk live event. Contoh kayak OBS, bisa dipakai shortcutnya ya. Jadi patch ini yang sebelumnya memang hanya untuk suara-suara efek, di sini bisa dipakai untuk voice changing dan juga bisa efek-efek shortcut yang ada di OBS kayak gitu.
Tetapi mungkin dari semua kelebihan dan kemewahan fitur-fitur yang ada di Rodecaster Pro 2 ini, ada sesuatu yang mengganjal gua di sini ya. Dan ini memang pendapat gua pribadi sih. Dari awal pertama gua pegang, ada sesuatu yang mengganggu, yaitu dari build quality dari plastiknya ini. Nggak tahu kenapa si Rodecaster Pro 2 ini build quality-nya malah lebih bagusan Rodecaster Pro di versi sebelumnya. Jadi kalau yang sebelumnya itu dia kelihatan lebih wah, lebih premium, dan ketika dipegang terasa lebih premium aja gitu ya, bener-bener mewah gitu. Tapi ini ya bisa dibilang lebih bagusan yang Rodecaster Pro sebelumnya sih, secara build quality dari bodinya sendiri. Tapi ya itu pendapat gue pribadi sih. Kalau misalkan kalian punya pendapat lain, kalian juga bisa langsung tulis di komentar, atau misalkan kalian mau menambahkan dari penjelasan tadi gua yang mungkin ada yang tertinggal atau lupa atau keliru, kalian juga bisa langsung tulis di kolom komentar. Jadi itu dia untuk Rodecaster Pro 2 dengan fitur-fitur yang melimpah, dan juga kita sudah sediakan paket-paket podcast yang bisa mendukung kalian untuk melakukan konten ya. Jadi cukup sekian untuk konten Toko Sound kali ini. Nantikan konten-konten Toko Sound selanjutnya.